Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memasuki tempat upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Yang kami hormati, pimpinan dan anggota Komisi 7 DPR RI, para pejabat pimpinan tinggi Kementerian ESDM, pejabat pimpinan tinggi mewakili Kemenko Maritim dan Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama KSDM. Kepala dan anggota Komite BPH Migas, Kepala SKK Migas, Staf Khusus Menteri ESDM dan Tenaga Ahli Menteri ESDM, Kepala BPMA, Rektor Institut Teknologi Bandung atau yang mewakili, Dekan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung, Penasihat DWP KSDM dan Ketua DWP KSDM, beserta ibu-ibu pengurus, para rohaniwan, undangan dan hadirin yang berbahagia. Upacara pengambilan sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi Pratama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, Jumat 6 November 2020 dimulai. Mendengarkan lagu Indonesia Raya. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia dan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 176 TPA tahun 2020. Republik Indonesia menimbang, mengingat, dan seterusnya memutuskan, menetapkan, ke-1, mengangkat Saudara Profesor Insinyur Tutuka Ariadji, MSc, PhD, IPU sebagai Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM terhitung sejak saat pelantikan. Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2020. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 122 TPA tahun 2020 tentang pemberhentian
dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Presiden Republik Indonesia menimbang, mengingat, dan seterusnya memutuskan, menetapkan, ke-1, memberhentikan dengan hormat dari jabatannya masing-masing. 1. Saudara Insinyur FX Sutijastoto, MA, sebagai Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM terhitung mulai tanggal 1 November 2020. 2. Saudara Dr. Insinyur Dadan Kusdiana, MSc, sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM Kementerian ESDM terhitung sejak dilantik dalam jabatan baru, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Kedua, mengangkat Saudara Dr. Insinyur Dadan Kusdiana, MSc, sebagai Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terhitung sejak saat pelantikan. Ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2020. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 224 K 73 MEM 2020 tentang pemberhentian dari jabatan administrator dan pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menimbang, mengingat, dan seterusnya memutuskan, menetapkan, ke-1, memberhentikan dengan hormat Saudara Mompang Harahap STMM dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Pemantauan dan Pengelolaan Hasil Pengawasan pada Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM terhitung sejak dilantik dalam jabatan baru disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut. Kedua, mengangkat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama terhitung sejak saat pelantikan Saudara Mompang Harahap STMM sebagai Inspektur 1 pada Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM. Ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Keenam, keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 November 2020. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif. Pembacaan naskah Fakta Integritas oleh Bapak Tutuka Aryaji. Kami silakan. Fakta integritas. Saya yang bertanda tangan di bawah ini atas nama pejabat yang dilantik. Nama Tutuko Aryaji, NIP 1964 0826 1990 011 001. Menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang melekat pada jabatan tersebut, saya sanggup untuk 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. 2. Senantiasa melaksanakan dan mengamankan kebijakan, serta menjunjung tinggi kehormatan institusi dan pimpinan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan sepenuh hati. 3. Berpikir dan bertindak secara profesional yang dilandasi nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, dan kebersamaan. 4. Mempunyai dedikasi, integritas, dan komitmen yang tinggi dalam rangka meningkatkan kinerja institusi dan selalu mengutamakan kepentingan negara. 5. Wajib mengamankan hak-hak negara dan menghindari perbuatan yang dapat merugikan negara demi kepentingan pribadi dan atau orang lain. 6.
melaksanakan tugas selalu berdasarkan peraturan perundang-undangan secara proaktif, cepat, tepat, tuntas, dan selalu dilandasi kerjasama secara koordinatif dengan instansi atau unit terkait lainnya. 7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas secara transparan, akuntabel, tepat waktu, dan bebas KKN. 8. Bersedia panggilan tugas di luar jam kerja apabila diperlukan demi kepentingan negara dan institusi. 9. Bersedia dievaluasi dan apabila hasil evaluasi terbukti saya tidak melaksanakan dan mentaati butir 1 sampai dengan 8 tersebut di atas, maka saya siap menerima sanksi dalam bentuk apapun juga. Saya juga menyatakan bahwa pernyataan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sumpah pegawai negeri sipil yang saya ucapkan. Pada saat menandatangani surat ini, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak dalam paksaan siapapun juga. Atas nama pejabat yang dilantik, Jakarta 6 November 2020, Tutuka Aryaji. Saksi 1, Dr. Insinyur Eko Syahrial, MSI. Saksi 2, Profesor Ahmad Syahroza, PhD. Mengetahui Arifin Tasrif. Pengambilan sumpah jabatan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Mohon rohaniwan mendampingi pejabat yang akan dilantik. Sebelum saya mulai mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah menurut agama saudara? Bersedia. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan bangsa. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang penuh dan dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, ikutilah lafal sumpah ini. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Dengan demikian, saya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
telah melantik dan mengukuhkan saudara sebagai pejabat pimpinan tinggi media dan pejabat pimpinan tinggi Pratama Kementerian ESDM. Mohon rohaniwan kembali ke tempat. Penandatanganan berita acara pelantikan dan fakta integritas. Mohon ke depan Bapak Tutuka Aryaji, bertindak sebagai saksi, Sekretaris Jenderal KSDM dan Inspektur Jenderal KSDM. Mohon kepada Bapak Ego Syahrial dan Bapak Ahmad Syahroza untuk ke depan. Kepada Bapak Ego Syahrial dan Bapak Ahmad Syahroza, mohon tetap di tempat. Kepada Bapak Tutuka Aryaji, mohon kembali ke tempat. Selanjutnya, mohon ke depan Bapak Dadan Kusdiana, bertindak sebagai saksi, Sekretaris Jenderal KSDM dan Inspektur Jenderal KSDM. Kepada Bapak Ego Syahrial dan Bapak Ahmad Syahroza, mohon tetap di tempat. Kepada Bapak Dadan Kusdiana, mohon kembali ke tempat. Selanjutnya, mohon ke depan Bapak Maompang Harahap, bertindak sebagai saksi, Sekretaris Jenderal KSDM dan Inspektur Jenderal KSDM. Kepada Bapak Ego Syahrial, Bapak Ahmad Syahroza, dan Bapak Maompang Harahap, mohon kembali ke tempat. Mohon perkenan yang terhormat Bapak Menteri berkenan menandatangani berita acara. Mohon Bapak Menteri untuk kembali ke tempat. Penyampaian sepatah kata Bapak Sutijastoto. Kepada yang terhormat Bapak Sutijastoto, kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Menteri SDM Bapak Arifin Tasrif, para pejabat tinggi media, pejabat tinggi Pratama, staf khusus tenaga ahli Menteri, baik yang hadir fisik di dalam ruangan ini maupun yang hadir secara virtual. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa hadir di dalam acara pelantikan Dirjen Migas, Dirjen EPTKI dan Inspektur. Dalam kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa saya bersyukur bisa menjadi satu tim dengan Pak Menteri, karena Pak Menteri ini mempunyai strong leadership. Pak Menteri ini mempunyai kemauan yang keras, upaya yang keras untuk meningkatkan efisiensi sektor SDM. Pak Menteri juga mempunyai komunikasi yang baik dengan para stakeholder, akomodatif terhadap masukan para stakeholder, agar supaya kebijakan-kebijakan EPTKI khususnya menjadi optimal. Kemudian yang sangat populer dari filosofi Pak Menteri, kita harus mengikuti jajak, yaitu cepat, cermat, dan produktif. Jadi ini yang kita harus sering dikejar-kejar untuk menyelesaikan tugas. Leadership dunia sangat di dalam yang pada saat ini pengembangannya sangat lambat, dan untuk mencapai target 23% atau bahkan melakukan transformasi sesuai dengan perkembangan global, ini pengembangan EPT harus didorong 4 kali lipat dari perkembangan saat ini. Kemudian dalam kesempatan ini juga saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para rekan-rekan pejabat tinggi media, pejabat tinggi Pratama yang telah bekerja sama dengan baik dengan saya selama menjalankan amanah di EPTKI. Kemudian tidak lupa saya sampaikan juga permohonan maaf apabila di dalam perbuatan, perkataan tidak berkenan di hati para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian selama saya menjalankan amanah di EPTKI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 7 DPR RI yang hadir dalam acara pagi ini melalui media online, para pejabat pimpinan tinggi mewakili Kementerian Perekonomian, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian SDM, Kepala SKK Migas, Kepala BPH Migas, para staf khusus Menteri dan tenaga ahli Menteri, penasihat Dharma Wanita Kementerian SDM, Ketua Dharma Wanita Kementerian SDM, serta ibu-ibu pengurus, rohaniwan, dan pejabat yang dilantik, serta hadirin undangan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat taufik dan hidayahnya kita dapat hadir pada pelantikan pejabat pimpinan tinggi media dan pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Baru saja tadi saya melantik dan mengambil sumpah jabatan dari saudara Profesor Insinyur Tutuko Aryaji, IPU, sebagai Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
dan Saudara Dr. Insinyur Dadan Kusjana sebagai Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, dan Saudara Maung Pang Rahab sebagai Inspektur 1. Saya ucapkan selamat dengan harapan saudara dapat melaksanakan amanah ini dengan penuh tanggung jawab dan integritas yang tinggi sesuai sumpah jabatan serta fakta integritas yang telah saudara ucapkan. Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada Saudara Insinyur F.X. Sutiastoto atas pengabdian, pemikiran, dan sumbangsi saudara di kementerian ini selama 34 tahun. Terakhir menjabat sebagai Dirjen EBTKI hingga mengakhiri masa tugas sebagai pegawai negeri sipil berhitung 1 November tahun 2020. Semoga saudara dapat melanjutkan tahap selanjutnya dalam kehidupan ini dalam kondisi senantiasa sehat dan dapat memberikan pengabdian dalam bentuk yang lain. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, jabatan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan jabatan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi merupakan unsur pelaksana penting. Kementerian ini dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan teknis di bidang minyak dan gas bumi dan juga di bidang energi baru terbarukan dalam upaya mendukung penyediaan energi nasional untuk kesejahteraan masyarakat. Tantangan yang akan saudara hadapi saat ini dan ke depan tidaklah mudah, apalagi saat ini kita tengah berupaya bangkit untuk memulihkan ekonomi kita akibat dampak pandemi COVID-19. Untuk itu, saya minta para Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk mampu dapat membantu saya dalam mewujudkan beberapa program strategis. Pertama, mewujudkan rencana jangka panjang pemenuhan target 1 juta barel minyak bumi, antara lain dengan strategi mempertahankan tingkat produksi existing yang tinggi, transformasi sumber daya ke produksi, mempercepat enhanced oil recovery, dan melakukan eksplorasi secara masif untuk penemuan baru. Sebagai gambaran, rata-rata realisasi lifting migas sampai dengan September 2020 adalah sebesar 1.712 MBU/PID atau 100% dari target APBNP. Terdiri dari lifting migas sebesar 698 MBU/PID dan lifting gas sebesar 1.064 MBU/PID ekuivalen per day. Kita harus mengupayakan pengurangan impor BBM dan LPG untuk meringankan beban devisa negara. Terus mendorong untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kilang dan jaringan gas serta pemanfaatan EBT secara masif. Antara lain adalah mengganti diesel dengan LPG dengan dimethyl ether. Kemudian kita harus mewujudkan kemandirian energi melalui pembangunan kilang dan petrokimia. Melaksanakan kebijakan penyesuaian harga gas bumi sebagai upaya peningkatan pemanfaatan gas dalam negeri dan percepatan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan daya saing nasional. Sedangkan kepada Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, saya harap saudara juga mampu membantu mewujudkan program strategis di bidang energi baru terbarukan, antara lain meningkatkan porsi EBT dan percepatan pada bauran energi nasional sesuai dengan target yaitu 23% di tahun 2025, sementara saat ini realisasinya masih di bawah 10%. Kedua, melakukan program eksplorasi panas bumi untuk menyiapkan 20 WKP dengan rencana pengembangan dari 2022 sampai 2024 dengan target sebesar 683 MW. Ketiga, mengembangkan pembangkit listrik EBT yang berasal dari panas bumi, tenaga air, bioenergi termasuk sampah kota, tenaga bayu dan tenaga surya yang sehingga saat ini pengembangan listrik EBT baru mencapai 10,4 gigawatt. Keempat, mempercepat penyusunan rancangan peraturan presiden yang mengatur pembelian tenaga listrik dari pembangkit EBT oleh PLN dengan harga yang lebih kompetitif. Hal ini agar dapat menjadi daya tarik investor dalam pembangunan EBT dan terus menggalakkan program penghematan energi dan upaya konservasi energi. Di bidang pengawasan, saya minta agar aparat pengawasan internal pemerintah atau APIP tidak hanya melakukan pengawasan, tapi harus melakukan
pendampingan sejak dalam penyusunan program sampai dengan pemanfaatan program tersebut. Di samping itu, APIP juga harus menjadi katalisator dan harus mampu mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi. Saudara-saudara sekalian, di tengah kondisi perekonomian yang sulit ini, kita harus terus berupaya untuk memaksimalkan pendapatan nasional, khususnya melalui PNBP maupun investasi di sektor ESDM. Capaian PNBP hingga September 2020 mencapai 80,71 triliun dari target APBNP yang kedua sebesar 90,22 triliun. Sedangkan untuk investasi hingga September tahun 2020 tercapai US dollar 16,05 miliar dolar dari target sebesar 36,55 miliar dolar. Di samping hal tersebut, saya mengingatkan bahwa saat ini sudah akhir tahun 2020, agar masing-masing pimpinan melakukan monitoring dan percepatan terhadap realisasi anggaran serta melaksanakan anggaran secara akuntabel. Dengan tugas dan tanggung jawab yang penuh tantangan, saya mengajak kepada seluruh jajaran Kementerian ESDM untuk bekerja secara sinergi dan kolaborasi dengan integritas yang tinggi sesuai aturan. Utamakan pelayanan publik dengan baik, tidak menunda proses, mengembangkan kerjasama yang baik dengan stakeholders. Dengan demikian, saya yakin kinerja sektor energi dan sumber daya mineral kita bisa kita wujudkan dengan baik. Saudara-saudara sekalian, kepada semua pihak saya sampaikan terima kasih yang terus mendukung program pemerintah mewujudkan tata kelola sektor energi dan sumber daya mineral yang semakin baik. Juga tidak lupa, saya selaku pengarah dalam proses seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota panitia seleksi yang telah bekerja dengan baik dalam proses pengisian jabatan. Akhirnya, saya mengajak hadirin sekalian, kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga kita selalu diberikan kesehatan, terutama di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, hingga kita dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan lagu Mars ESDM. Mineral bumi Nusantara, kekayaan bangsa harus tetap terjaga. Mari kita kelola dengan bijaksana, jadi sumber daya mencapai cita. Tingkatkan nilai tambah energi nasional, bangun ekonomi rakyat semakin handal, dan pastikan pasokan aman tersedia. Indonesia kan sejahtera sentosa, berkarya bahu-membahu, maju dan bersatu padu. Wujud cita-cita luhur, rakyat Indonesia makmur. Tapi setulus hati, tapi ku berdiri, KSDM berkarya mulia. Rakyat sejahtera ESDM Jaya. Pembacaan doa oleh Rohaniwan. Hadirin yang berbahagia, mari kita sejenak tundukkan mata dan hati kita untuk berdoa dan bermunajat ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami menundukkan diri berdoa dan bermunajat ke hadirat-Mu ya Allah. Semoga upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini berada dalam lindungan dan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Rahim, limpahkanlah kasih sayang-Mu, rahmat dan hidayah-Mu, kesehatan dan keselamatan-Mu ya Allah, kepada para pejabat yang baru saja diambil sumpahnya, dan kepada kami semua yang
hadir saat ini ya Allah. Ya Allah ya Sami', kami bersumpah dengan asma-Mu ya Allah untuk tidak melakukan hal-hal dan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hati nurani kami dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya Allah ya Aziz, kami sadar Engkaulah zat yang memberi dan mengambil kembali amanah yang kami emban. Maka bimbinglah kami saat kami berlaku salah. Kuatkanlah niat dan langkah kami saat kami berlaku benar. Ya Allah ya Tawwab, ampunilah dosa dan khilafan kami. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Pemberian ucapan selamat. Mohon kepada Bapak Sutijastoto ke depan untuk menerima ucapan selamat dari pimpinan Kementerian ESDM. Mohon para pendamping untuk ke depan mendampingi pejabat yang baru dilantik. Dengan menerapkan physical distancing, Bapak Menteri berkenan memberikan ucapan selamat diikuti para pejabat lainnya yang selanjutnya diikuti ucapan selamat secara virtual. Untuk sesi